Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Ketua kelas silahkan dipimpin. Selanjutnya, Bu Guru absen dulu ya. Kita cek dulu ya kerapian seragam anak-anak semuanya. Kalau di dalam kelas, topinya harus dilepas. Oke, paham ya? Dasinya dirapikan. Oke, baik. Pada hari ini kita beranjak ke tema 6, yaitu persatuan dalam perbedaan dengan subtema rukun dalam perbedaan. Ya, seperti itu. Baik, anak-anak, dibuka ya bukunya, disiapkan alat tulisnya, dibuka buku catatannya untuk mencatat apa yang Ibu sampaikan. Dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak harus fokus. Oke? Nanti kalau fokus, kita dapat mudah menerima pelajaran seperti itu ya. Jadi kita nanti apabila ada evaluasi pasti bisa mengerjakan. Dari apa sih yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Siapa yang tahu? Ya, tentang proklamasi kemerdekaan. Apa itu proklamasi kemerdekaan? Ada yang sudah tahu? Ya, proklamasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu proklamatio, yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud merupakan pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Ada yang tahu kapan proklamasi di Indonesia dilaksanakan? Ya, tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya apa sih yang melatar belakangi terjadinya proklamasi kemerdekaan di Indonesia itu? Ada yang tahu? 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa dan Jepang. Dan pada kala itu rakyat sangat-sangat menderita sekali dengan adanya penjajahan di Indonesia. Negara yang terakhir yang menguasai Indonesia adalah negara Jepang dengan kekuasaan 3,5 tahun di Indonesia. Karena penderitaan rakyat yang berkepanjangan, mereka menyadari bahwa mereka harus bangkit. Mereka bahu-membahu bekerja sama dengan sekuat tenaga untuk memperoleh kemerdekaan. Proklamasi sendiri dilatar belakangi oleh menyerahnya bangsa Jepang terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada kala itu, Jepang menyerah tanpa syarat. Jadi tidak bersyarat dan menyerah seperti itu. Menyerah untuk menguasai bangsa Indonesia. Akhirnya berita kekalahan atau menyerahnya Jepang tersebut didengar atau golongan muda bangsa Indonesia itu mendengar berita kekalahan Jepang dan langsung mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan seperti itu. Namun pada kala itu golongan tua menolak karena masih berjalannya panitia PPKI seperti itu ya. Karena hal itu golongan muda sampai mengasingkan Ir Soekarno dan Mohatta ke daerah Rengas Dengklok
agar keduanya tidak terpengaruh oleh pihak Jepang, seperti itu, dan tidak terpengaruh oleh pihak Jepang dan segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Setelah peristiwa pengasingan I.R. Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok, akhirnya Ahmad Soebardjo menjemput keduanya dan dibawa kembali ke Jakarta, seperti itu. Pada saat itu, ketiganya golongan tua ini, I.R. Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Soebardjo serta golongan muda menuju rumah Laksamana Maeda, seorang penduduk Jepang, seorang yang asli Jepang, untuk merumuskan teks proklamasi. Mengapa di rumah Laksamana Maeda? Karena agar aman dari ancaman pihak Jepang, seperti itu. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua merumuskan teks proklamasi hingga pukul 4 pagi. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui oleh semua pihak yang ada di situ. Oke ya. Setelah pukul 4 pagi itu selesai merumuskan teks proklamasi, langsung diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Pada saat itu ternyata golongan tua dan golongan muda telah menyetujui untuk melaksanakan pembacaan teks proklamasi di rumah atau di kediaman I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kegiatan pada saat 17 Agustus 1945 tersebut, adapun kegiatannya yaitu pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, serta sambutan wali kota Suwiryo dan Muwardi. Adapun tokoh-tokoh yang sangat berperan pada saat proklamasi yaitu I.R. Soekarno sebagai perumus naskah proklamasi sekaligus menandatangani naskah proklamasi serta yang membacakan naskah proklamasi. Yang kedua yaitu ada Muhammad Hatta. Beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi sekaligus menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga yaitu Ahmad Soebardjo. Beliau ikut menyusun teks proklamasi pada saat itu. Yang selanjutnya ada Sayuti Melik. Beliau mengetik naskah yang telah dirumuskan. Dan selanjutnya ada Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Insinyur Soekarno yang menjahit bendera merah putih. Selanjutnya ada Abdul Latif Hendraningrat yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada saat itu. Ada pula B.M. Diah, beliau penyebar berita kepada warga negara Indonesia melalui pamflet. Adapun tokoh Syahrudin, beliau menyebarkan berita ke luar negeri. Kemudian ada tokoh Alex dan Franz Mendur yang bertugas sebagai fotografer pada kala itu, yang sampai sekarang biasanya hasil fotografernya dijadikan literasi untuk edukasi tentang proklamasi, seperti itu ya.
Yang terakhir yaitu makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Yang pertama ada sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Artinya buah hasil dari perlawanan rakyat atas penjajahan. Yang kedua yaitu ada pengakuan kepada dunia luar. Ada de facto dan de jure. Yang ketiga yaitu menaikkan martabat bangsa. Negara Indonesia telah bebas dari penjajahan. Yang keempat yaitu tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Artinya di sini NKRI telah berdiri setelah proklamasi. Yang kelima yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang dibangun oleh rakyat dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Baik, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Untuk tugas, Ibu memberikan tugas yaitu kalian berkelompok. Setiap kelompok mencari makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompok. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas ya. Kesimpulannya, dari makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia yang telah kalian pelajari hari ini, yaitu proklamasi dapat menumbuhkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saling menghormati dan menghargai, dan kita harus melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama. Untuk penugasan di rumah, ya, kalian membuat peta konsep atau peta pikiran dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya proklamasi. Yang kedua yaitu tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Dan yang ketiga yaitu makna dari proklamasi. Dan baik, pelajaran hari ini telah selesai. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.